Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi para mahasiswa dan bu dosen yang menonton. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi yang beranggotakan saya Mas Wijay Firdaus, kemudian ada Marcel Jonathan, yang ketiga ada Edward Malau, yang keempat ada Ahmad Rafi, yang kelima ada Salsabila Nadia Rizky Firman. Yang pertama adalah kita akan mengetahui mengenai latar belakang dari pembelajaran kita hari ini. Nah, apa itu? Pancasila sebagai dasar negara telah memiliki kekuatan dari berbagai segi sebagai dasar negara. Walaupun begitu, perwujudan nilai Pancasila oleh masyarakat Indonesia sangatlah berkurang, sehingga terkesan belum mampu diwujudkan dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Munculnya berbagai permasalahan seperti seringnya terjadi korupsi di Indonesia, yang jika diperhatikan, korupsi merupakan penyimpangan dari semua nilai-nilai Pancasila. Kemudian, kita akan mempelajari apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita itu untuk mengenal apa itu korupsi. Kemudian yang kedua itu mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya korupsi. Ketiga, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari korupsi. Keempat, memahami contoh dari dampak yang ditimbulkan dari korupsi. Kelima, mempelajari perbuatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan anti korupsi. Dan berikutnya memahami pencegahan terjadinya korupsi. Berikutnya ada pengertian korupsi yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya yaitu Salsabila. Oke, baik. Saya Salsabila Nadia ingin menjelaskan apa itu pengertian dari korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kedudukan dan menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak benar. Nah, adapun beberapa pengertian korupsi menurut para ahli dalam negeri yaitu menurut Muhammad Ali mendefinisikan korupsi menjadi tiga bagian, yaitu korup yaitu karakter yang busuk, suka menerima suap atau melakukan suap, menggunakan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri dan sebagainya. Lalu korupsi yaitu perbuatan busuk seperti penggelapan uang, menerima suap dan sebagainya. Koruptor, yakni sebutan bagi orang yang melakukan tindakan korupsi. Lalu ada juga pengertian menurut Juniadi Suwartojo. Pengertian korupsi menurut beliau adalah tindakan seseorang yang melanggar norma-norma yang sudah berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan, pemberian fasilitas atau jasa lainnya. Tindakan tersebut dilakukan pada kegiatan penerimaan ataupun pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan jasa lain. Tujuannya untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongan secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan kepentingan atau keuangan negara dan masyarakat. Boleh di next slide. Lalu berikut faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Eh, di faktor internal mencakup sifat serakah manusia, gaya hidup konsumtif, dan dorongan dari keluarga. Di faktor internal, maksud saya, di faktor eksternal mencakup faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan aspek organisasi. Nah, sifat serakah di dalam faktor internal, eh, fak- sifat serakah manusia yaitu faktor internal penyebab terjadinya korupsi, yaitu adanya sifat serakah manusia. Setiap manusia memiliki sifat serakah, selalu merasa tidak berkecukupan, dan memiliki hasrat besar untuk memiliki segalanya. Jika tidak dapat mengendalikan diri, maka korupsi itu terjadi dari diri sendiri. Lalu gaya hidup yang konsumtif. Demi diterima dalam lingkungan sosial, banyak orang memilih untuk melakukan gaya hidup yang konsumtif. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya korupsi secara disadari. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang suka membeli barang-barang yang tidak penting.
dengan harga yang mahal maupun ekonomis. Perilaku ini dilakukan untuk memenuhi semua keinginan yang sementara. Lalu ada dorongan keluarga. Karena memiliki jabatan yang tinggi, ada beberapa orang yang menyelewengkan jabatannya untuk korupsi. Bahkan perilaku tindak pidana korupsi mendapatkan dorongan dari keluarganya untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentu saja didasari dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu di faktor eksternal, politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi di instabilitas politik. Kepentingan politis para pemegang kekuasaan bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup tersebut seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Menurut Susanto, korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Lalu ada faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, dari aspek perundang-undangan, dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak tegas-tegas, yang tidak jelas tegas, sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain. Serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan sesuatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Lalu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Fakta yang juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya yang dan berpendidikan tinggi. Lalu ada aspek organisasi. Faktor eksternal lain yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah organisasi organisasi tempat korupsi. Pada umumnya, organisasi ini menganjurkan korupsi karena membuka kesempatan atau atau kes- membuka kesempatan. Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni dorongan dari dalam diri sendiri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya. Lalu ada rangsangan dari luar, seperti dorongan teman sekerja, adanya kesempatan, adanya kesempatan, atau kurang eh, kurang dari segi pendapatan. Oke, selanjutnya dampak yang ditimbulkan dari korupsi. Sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari korupsi itu ada banyak, tapi saya akan mengambil dua dampak yang terbesar, yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial dan politik. Dampak ekonomi meliputi yang pertama penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika korupsi merajalela, investor baik domestik maupun asing menjadi enggan untuk menanamkan modal mereka karena resiko yang tinggi dan ketidakpastian lingkungan sosial dan bisnis. Yang kedua, distorsi alokasi sumber daya. Korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dana publik sering dialihkan dari proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial ke proyek-proyek yang menawarkan peluang lebih besar untuk korupsi. Yang ketiga, penegakan biaya transaksi. Korupsi meningkatkan biaya melakukan bisnis. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memperlancar proses birokrasi atau untuk memenangkan kontrak yang pada akhirnya meningkatkan harga barang dan jasa. Yang keempat,
distorsi kompetisi pasar. Korupsi menciptakan transisi yang tidak adil, di mana kondisi dan suap bukan efisien dan inovasi menjadi faktor penentu keberhasilan. Yang kelima, penghindaran pajak dan penggelapan. Korupsi seringkali berjalan seiring dengan penghindaran pajak dan penggelapan, mengurangi pendapatan pemerintah yang diperlukan untuk layanan publik dan pembangunan. Yang kedua, dampak sosial dan politik. Yang pertama, erosi kepercayaan publik. Korupsi secara signifikan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan proses demokrasi. Yang kedua, pelemahan institut demokrasi. Korupsi melemahkan institut demokrasi dengan merusak proses pemilihan umum, membuat kebijakan publik bias, dan mengurangi akuntabilitas pemerintahan. Yang ketiga, peningkatkan kesenjangan sosial. Korupsi cenderung menguntungkan mereka yang sudah memiliki kekuasaan dan kekayaan, sehingga memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Keempat, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Korupsi seringkali berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia, karena dapat menghambat akses terhadap pelayanan dasar dan keadilan. Dan yang terakhir, kelima, penurunan kualitas layanan publik. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk layanan publik korupsi, kualitas layanan seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur menurun drastis. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus dampak korupsi. Studi kasusnya yaitu kasus EKTP. Ringkasan kasusnya adalah kasus EKTP melibatkan penggandaan sistem pendaftaran pemilik elektronik yang diduga mengalami korupsi besar-besaran. Banyak pejabat, pemerintah, dan anggota DPR terlibat dalam penyelewengan anggaran yang mencapai triliunan rupiah. Aspek-aspek apa aja sih yang terkait dengan dampak korupsi ini? Yang pertama, ada kerugian ekonomi. Dampaknya adalah anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan sistem pemilu dan mendukung demokrasi diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Contohnya, kerugian negara diperkirakan mencapai 2,3 triliun akibat markup harga proyek. Yang kedua, ada iniquitas sosial. Dampaknya adalah masyarakat, khususnya di area terpencil, kehilangan akses ke pelayanan yang seharusnya diperoleh dari sistem yang lebih baik. Contohnya, banyak pemilih tidak mendapatkan hak suara mereka dengan baik karena sistem yang tidak efisien. Yang ketiga, ada kehilangan kepercayaan publik. Dampaknya, masyarakat semakin skeptis terhadap pemerintah dan institusi politik. Contohnya seperti penurunan partisipasi pemilih dalam pemilu setelah terungkapnya kasus ini. Karena masyarakat merasa bahwa sistem pemilu tidak lagi adil. Yang keempat, ada pembangunan yang terhambat. Dampaknya, proyek-proyek lain terkait pemilu dan sistem administrasi pemerintahan terhambat akibat skandal ini. Contohnya, penundaan proyek pengadaan sistem administrasi kependudukan yang lebih modern dan efektif. Yang kelima, ada pelanggaran hak asasi manusia. Dampaknya ketidakadilan dalam sistem pemilu dapat merugikan hak masyarakat untuk memilih. Contohnya, komunitas tertentu mungkin tidak terdaftar atau kehilangan suara karena sistem yang cacat yang diakibatkan oleh korupsi. Yang terakhir yaitu pengabaian terhadap pelayanan publik. Dampaknya adalah alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik berkurang. Contohnya kurangnya dana untuk proyek pendidikan dan kesehatan akibat penyelewengan yang terjadi dalam proyek EKTP. Selanjutnya, perbuatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan anti korupsi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya kejujuran dan integritas. Korupsi berarti membohongi sesama dan melanggar keimanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil dan bermartabat. Korupsi merusak keadilan dan martabat manusia, yang berarti korupsi tidak sesuai dengan sila kedua, Pancasila. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menekankan persatuan dan kesetaraan di depan hukum. Seperti yang dikatakan di sila kedua, korupsi merusak keadilan, yang berarti korupsi dapat memecah belah bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan sosial. Seperti yang dikatakan di sila kedua, korupsi merusak keadilan dan martabat manusia, yang berarti hilangnya keadilan sosial di Indonesia. Next.
Cara pencegahan korupsi. Yang pertama, pendidikan anti korupsi. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun masyarakat. Diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus menerapkan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran secara langsung. Selain itu, akuntabilitas juga harus ditegakkan, di mana setiap pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Next. Yang ketiga, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah perlu menguatkan undang-undang tentang korupsi. Selain itu, lembaga penegak hukum harus diberikan dukungan yang memadai untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek-proyek publik. Next. Yang kelima, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pencegahan korupsi. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, penguatan institusi. Penguatan institusi yang bertugas memberantas korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK harus diberikan wewenang dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Next. Sekian penjelasan dari teman-teman saya. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga sebagai fondasi moral yang kokoh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pelaksanaan pemberantasan korupsi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan landasan moral yang kuat untuk melawan segala bentuk tindakan korupsi. Namun, sekedar memahami nilai-nilainya saja dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konsep penyelenggaraan negara, itu juga menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas korupsi. Setiap tindakan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dan seluruh kompeten bangsa harus selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti setiap tindakan harus didasari oleh kejujuran, keadilan, dan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh bangsa. Dengan komitmen dan kerjasama yang baik, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.